Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Saya ini bingung, Kang. Apakah ageman spiritual yang saya bawa ini halal atau tidak, Kang? Soalnya kan tidak ada label halal dari MUI. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kira-kira boleh ataupun tidaknya memaharkan sebuah ageman spiritual, kemudian secara islami ataupun secara agama yang ada di Indonesia ini, kira-kira hukumnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Dalam video saya yang sebelumnya, saya sudah membahas mengenai fenomena perdukunan yang berkedok ustadz. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas orang yang memaharkan ageman disebut dukun ataupun ustadz. Yang pertama kita harus pahami dahulu tentang pengertian dukun. Dukun itu dalam bahasa pondok ketika saya masih di Padepokan, dukun itu mempunyai makna duduk wiridan kanthi tekun. Duduk wiridan kanthi tekun maksudnya itu bersila membaca wirid dengan tekun untuk tujuan hajat pribadi ataupun hajat seseorang, itu dinamakan dukun. Makanya dukun yang ada di Jawa Timur ataupun yang berada di Jawa Tengah itu dukunnya ada kitabnya. Dan kitabnya ini mohon maaf menggunakan tulisan pegon ataupun tulisan bahasa Arab karena mereka ini memiliki dasar keilmuan, bukan asal-asalan. Selain itu, kita harus memahami terlebih dahulu ketika jenengan mendatangi seseorang, katakanlah orang ini mohon maaf memakai jubah, kemudian memakai udeng-udeng, kemudian beliau ini disebut sebagai ustadz, ataupun jenengan mendatangi seseorang yang disebut dengan ustazah, maka jika mereka mendefinisikan bahwasanya dirinya seorang ustadz ataupun ustazah, seharusnya yang dijalankan yaitu langkah tauhid agar seseorang mengenal Gusti Allah lebih mendalam. Contohnya ketika seseorang hatinya baru resah ataupun gelisah, mereka ini tidak akan memberikan ageman ini dipakai biar hatinya tenang gelisah, biar hatinya tenang gelisahnya hilang, hatinya tentram damai, ya tidak. Mereka pastinya mengajarkan ya farijalham, ya kashifalhum, ya mali abdihi, ya khafiru wa yarham, semacam itu. Bukan menyuruh ataupun menyarankan untuk ini, bahwa kalau ke ranah tersebut itu masuknya sudah di perdukunan. Makanya ketika seseorang yang dikatakan pakar spiritual ataupun kita menyebutnya dukun, yaitu orang yang duduk wiridan dengan tekun, orang tersebut melakukan sebuah lelaku spiritual dengan cara wiridan. Dan ketika wiridan tersebut membutuhkan beberapa uborampe yang perlu untuk dijalankan. Apakah dalam hal ini candu Turki, apakah kayu gaharu, apakah minyak mistik dan lainnya. Yang mana hal tersebut membelinya pakai uang. Makanya para pakar spiritual ini istilahnya bukan menjual jasa, bukan. Namun menyarankan Anda untuk mengganti atas uborampe yang dibeli untuk lelaku spiritual yang dijalankannya. Makanya ketika jenengan melihat ataupun mengetahui orang yang memakai blangkon, itu jenengan jangan takut, karena Mbah Sunan Kalijogo sendiri juga memakai blangkon. Blangkon ini dalam video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ada plepetnya. Plepet 17 yang menandai akan jumlah rakaat sholat. Kemudian di bagian belakang ada ikatan sebanyak 6 yang menandai akan rukun Islam, semacam itu. Jadi hal itu merupakan bagian dari isyarah seseorang agar mendengar ataupun mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kira-kira hukumnya bagaimana, Kang? Ketika saya mendatangi pakar spiritual, yang pertama jenengan harus pahami terlebih dahulu
Kira-kira pakar spiritual tersebut belajar keilmuannya itu dari mana? Kemudian kira-kira dicoba, kalau mereka mendasarkan kepada Islami. Islami ini ada wiridan yang harus dipegang. Hal ini merupakan keyakinan mutlak, yaitu rotibul hadat. Jenengan suruh baca rotibul hadat. Jika mereka paham, jika mereka bisa, berarti keilmuannya ini keilmuan spiritual berdasarkan Basunan Kalijogo, keilmuan spiritual yang boleh diikuti. Kemudian kira-kira pembelajarannya ini menggunakan kitab apa biar jelas. Soalnya ilmu spiritual ini ada dasarnya, bukan asal-asalan. Contohnya ketika membuat raja, itu kitabnya seperti apa, semacam itu. Kemudian saya memberikan penekanan lebih jelas bahwasanya baik dukun ataupun ustadz, mereka ini hanyalah wasilah, jalan untuk mendapatkan apa yang Anda hajatkan. Bedanya, jika ustadz ini mereka lebih mengarahkan kepada tauhid, lebih mengarahkan kepada keimanan, tidak ada embel-embel untuk memaharkan tasbih, memaharkan mustika, memaharkan leontin, meskipun dengan nama-nama yang mencerempet Islami. Jikapun mereka memaharkan agama seperti itu, mereka tidak boleh mematok mahar ataupun mematok harga yang menyulitkan seseorang. Contohnya ketika tasbih harganya 200.000, ya bisarohnya itu seikhlasnya, tidak boleh melebihi dari harga tersebut. Karena perlu dipahami, kita harus malulah. Kita ini mengaku umat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa tega jenengan ini menjual agamanya baginda Rasulullah untuk kepentingan semacam ini? Jadi jenengan harus jujur. Kalau jenengan dukun yang bilang dukun, jangan mengaku-ngaku ustadz. Karena hal ini akan memberikan citra buruk bagi keislaman itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Dalam kesempatan selanjutnya, saya akan memberikan contoh amalan kerejekian yang kira-kira diberikan ketika jenengan mendatangi ustadz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.